Shalom semuanya. Shalom. Udah sarapan belum? Oke, kita mau siapin hati kita ya. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian buat Tuhan. Haleluya. Kita menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah kita yang setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia.
kehidupan kami. Saya persilakan Jovandi untuk buka ibadah kita. Kami mengucap syukur Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena penyertaan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai kami setiap langkah kami Tuhan, kehidupan kami, pergumulan kami Tuhan. Engkau adalah Bapa yang setia dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, siang hari ini kami ingin sama-sama Tuhan memuji, muliakan nama-Mu lewat suara kami Tuhan. Biarlah kami siapkan hati kami Tuhan, biar kami beri yang terbaik bagi-Mu pada siang hari ini. Sertai semua pelayan-Mu yang terlibat mengambil pelayanan pada siang hari ini, biar mereka semua Engkau urapi, dan mereka melakukannya semua hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Kami siap, kami buka ibadah siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan? Yang siap memuji Tuhan, mana suaranya? Kurang keras. Oke, mari kita siap memuji Tuhan. Kau Tuhan yang mulia,
Mari kita angkat satu pujian. Yesus, terima kasih Tuhan. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau nemani aku. Roh-Mu bergegas padaku untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku datang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat
berkumpul bersama, datang di rumah Tuhan, datang di tempat ini, beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kami boleh meninggikan nama Tuhan karena Tuhan Kau baik dalam hidup kami. Engkau mendengar seruan hati kami. Engkau tahu yang terbaik bagi kami ya Bapa. Saat ini kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan. Berkata-katalah lewat hamba-Mu. Buat setiap kami mengerti pesan Tuhan bagi kami. Hamba-Mu yang menyampaikan pesan Tuhan, Tuhan mampukan. Mampukan menyampaikan lewat bahasa yang dapat dimengerti, lewat cara yang dapat dimengerti, sehingga pesan Tuhan boleh sampai dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar pesan Tuhan, kami mau terima firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih pemusik, tim PW, singer, worship leader, pemain musik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau lihat judul dari khotbah saya yang ditampilkan, tentu kita sudah bisa menebak ini ada hubungannya dengan Marvel. Karena Avenger sangat kental hubungannya dengan Marvel. Bapak Ibu, siapa yang ngikutin ceritanya Marvel? Captain America, Iron Man, oke. Yang lain nggak cuma 2 doang, semua lah ya. Semua. Menurut teman-teman semua, kekuatan mana? Captain America, Thor, Iron Man, siapa lagi? Hulk, siapa lagi? Ant-Man, siapa lagi? Black Widow, siapa? Black Panther atau siapa? Siapa yuk? Wah, kalau penggemar Marvel nih pasti bisa debatnya bisa sampai sore. Karena setiap orang punya tokoh favorit masing-masing. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita ngomong Marvel terus, kita buka firman Tuhan dulu deh. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Nanti kita baru ngomong lagi soal Marvel. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Perhatikan baik-baik. Kalau nggak perhatiin nanti saya suruh baca aja. Oke. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Sampai 17 saja ya. Sampai 17. Teman-teman semua, tadi saya tuh mau bawa ini loh, miniaturnya Marvel. Miniatur Marvel, cuma saya ini juga ntar dianggap emang kita anak kecil dikasih lihat boneka-boneka Marvel. Tapi teman-teman semua saya mau kasih lihat bahwa kalau kita perhatikan ayat ini, perikop ini dengan seksama, Tuhan harapin kita kadang seperti itu loh. Kita disuruh pakai baju kayak baju superhero. Benar gak? Disuruh pakai tadi apa? Baju jirah, ketopong, kasutnya itu bukan suruh pakai sepatu Keds, enggak. Tapi ini cerita waktu dulu perang itu disuruh pakai supaya enggak nginjek benda tajam dan sebagainya. Surat Efesus ini kalau kita baca katanya, coba di ayat pertamanya. Efesus 6 ayat 1.
Efesus 6 ayat 10, di perikop ayat 10. Oke. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi teman-teman, isi dalam suratan Efesus, kalau kita baca Efesus 1, pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6, ini pasal terakhir, itu pasal 6 yang pertama itu kan yang terkenal mengenai hormatilah orang tuamu. Kemudian Efesus 1 bagaimana cara berjemaat dan sebagainya. Efesus 6 ayat 10 ini meringkas semua yang ada dalam surat Efesus. Ringkasannya apa? Ringkasannya ini. Akhirnya dari satu surat tersebut, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Pesan Paulus bagi jemaat Efesus tuh intinya ini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa kuat dalam Tuhan? Itu juga dijawab dalam ayat kedua. Ayo kita lihat di bawahnya, 11. Tadi 10 ya, sekarang 11. Gimana supaya kita kuat? Tadi ayat 10 kan disuruh kita pesan Paulus bagi jemaat Efesus, intisari dari surat Efesus, dan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Terus gimana kuat? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau kita baca sekilas, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kita setiap hari disuruh pakai baju tempur loh Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, perang. Setiap hari kita disuruh pakai baju perang. Kenapa? Ngapain disuruh pakai baju perang? Ayat tadi lagi, ayat 11 lagi. Supaya kamu, saya, teman-teman semua dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Pakai baju perang itu penting, kenapa? Paulus bilang supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Pagi hari ini, siang hari ini, saya akan ajak kita, apa sih yang harus kita pakai? Saya pakai judul Avenger supaya kita gampang ingat. Kalau baju perang kan konotasinya, seperti apakah perang seperti apa. Tetapi dengan saya memakai kata Avenger, kita mudah ingat bahwa kita setiap hari harus pakai baju untuk berperang. Seperti Avenger, seperti Captain America, Iron Man, dan sebagainya. Alkitab ngomong kayak gitu loh. Setiap hari kita harus pakai supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa saja sih yang harus kita pakai supaya kita bisa dapat melawan tipu muslihat iblis? Yang pertama, berdiri tegap. Tadi dari pembacaan tadi kita lihat berdiri tegap. Ayat berapa tadi? 14 ya. Jadi berdirilah tegap. Sebelum pakai baju, sebelum pakai perlengkapan perang, satu yang penting, berdiri tegap. Percuma bajunya gagah, keren, kayak Iron Man, teknologinya keren, tapi orangnya lemes, loyo, jalan sedikit, capek. Nggak akan berguna. Yang pertama, berdiri tegap. Apa sih artinya berdiri tegap? Kita tuh harus antusias, semangat. Semangat sebagai seorang prajurit Kristus, anak-anak Tuhan, kita harus semangat. Kenapa semangat? Karena hidup dan masa depan kita tuh ada loh. Ada harapan. Coba deh bukain. Yeremia 29 ayat 11. Kenapa sih kita harus semangat? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, hanya besar Tuhan ngomong, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita harus semangat karena di depan kita ada harapan. Buka lagi, coba. Mazmur 37 ayat 37, 38. 37, 38. Mazmur 37 ayat 37. Bukan cuma Yeremia yang ngomong. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ayat 38.
Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar itu ada masa depannya. Amsal 23 ayat 17. Ini multimedia lagi dilatih kecepatan tangannya. Jagalah hatimu, janganlah hatimu iri hati kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. 18 Amsal 2. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Kita harus semangat, kita harus antusias, kita harus senantiasa bersuka cita karena sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, masa depan itu ada loh. Masa depan itu ada. Teman-teman masih ingat gak waktu nonton First Avenger? Si Steve Rogers itu waktu direkrut badannya berotot, keker, kaya atau sebagainya enggak kan? Ketika direkrut Steve Rogers di First Avenger kalau nggak salah ya itu ya, First Avenger, kurus loh, sakit-sakitan, asma kalau nggak salah juga. Jadi ketika dia mendaftar ke waktu itu Perang Dunia Kedua, jadi waktu dia mendaftar untuk menjadi prajurit, dia tuh ditolak. Bener ya? Masih ingat ya? Yang nggak nonton boleh nonton sih, bagus film itu, First Avenger. Itu ditolak, terus dia tuh semangat. Ini orang nggak loyo, karena dia kurus, terus dia ditolak, kemudian dia jadi baper, melo, gue malu deh, gue nggak mau lagi. Enggak, dia ke tempat perekrutan yang lain, ke kota lain, coba. Waktu itu Perang Dunia Kedua sebenarnya semua orang tuh direkrut loh, karena lagi perang, nggak susah. Kalau nggak direkrut itu udah parah banget. Steve Rogers itu termasuk yang parah, makanya nggak direkrut. Tapi dia tetap semangat. Coba lagi di tempat lain, coba lagi di tempat lain. Kenapa saya pakai analogi Kapten Amerika Steve Rogers? Dari pahlawan-pahlawan super gitu. Kalau menurut saya yang paling dekat sama kita tuh Kapten Amerika loh. Kenapa? Dia tuh nggak dilahirkan kuat. Beda loh dengan Thor. Thor itu gimana? Dari lahir udah langsung punya kekuatan. Terus siapa lagi? Superman. Superman dilahirkan udah ada kekuatan. Terus dia bukan seorang yang sangat kaya dan sangat pinter. Dia nggak kayak Iron Man memperoleh kekuatan karena dia pinter, karena dia kaya, dia bisa memperoleh kekuatan. Batman juga. Ini kita jadi ngomongin komik terus nih. Batman juga karena kaya. Atau dia bukan seorang yang jenius. Kapten Amerika bukan seorang yang jenius. Kayak Hulk. Hulk itu kan orang yang jenius gitu. Itu dekat dengan kita. Orang biasa. Tetapi dia punya moral yang bagus, karakter yang baik. Bapak Ibu, yang pertama berdiri tegap. Kita sebagai prajurit Kristus, sebagai orang percaya, jangan loyo, jangan patah semangat, jangan mengasihi diri sendiri. Percayalah masa depan kita itu ada. Yang kedua Bapak Ibu, apa sih yang harus kita siapkan? Perlengkapan perang kita. Yang kedua, ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang itu ngikat loh. Ngikat supaya baju rapi, nggak kemana-mana dan sebagainya. Ikat pinggang itu mengendalikan hidup kita dengan kebenaran, supaya kita tuh nggak hidup sesuka hati kita, sesuka lingkungan kita, dibawa arus, kanan kiri, teman kita melakukan apa, kita ikut apa. Enggak, kita harus punya ikat pinggang kebenaran. Sesuatu yang bisa mengikat kita supaya kita tidak mengikuti keinginan hati dan sebagainya. Integritas. Integritas tuh harga yang sesuatu yang sangat
sangat penting, teman-teman semua. Ikat pinggang kebenaran, kebenaran itu sesuatu yang harus, kebenaran tuh gini loh. Kebenaran itu sesuatu yang mengontrol hidup kita, sesuatu yang mengontrol hidup kita. Apa sih yang bisa mengontrol hidup kita? Itu integritas kita. Integritas kita. Integritas itu gini, kita melakukan sesuatu walaupun gak ada orang yang lihat, kita tetap melakukan. Itu integritas. Saya ingat lagi cerita soal Steve Rogers, soal Kapten Amerika itu pas pas dia mendaftar terus ditolak-tolak, akhirnya kan dia masuk. Dia masuk itu kenapa dia masuk? Karena ada satu dokter ya, ingat gak? Ada satu dokter yang melihat, ini orang ditolak-tolak terus tapi dia nggak menyerah. Dia nggak menyerah, dokter Abraham apa itu? Abraham, dia melihat si Steve Rogers ini nyoba. Terus dia akhirnya memilih Steve Rogers. Dia memilih Steve Rogers sebagai orang untuk proyek prajurit supernya. Padahal banyak orang yang lebih kuat loh dari Steve Rogers waktu itu. Ada satu lagi yang suka ngebully yang badannya besar. Hodge ya, Hodge itu orang yang prajurit bener-bener prajurit. Tapi malah si dokter ini memilih Steve Rogers. Kenapa? Karena dia melihat ada karakter, ada integritas pada Steve Rogers, bukan pada Hodge. Tapi waktu itu ceritanya ada satu orang militer, ada satu kolonel nggak setuju dengan dokter tersebut. Dokter tersebut ngomong sama kolonelnya gini, saya mencari sesuatu yang lebih bernilai daripada kekuatan. Sesuatu yang bernilai lebih daripada kekuatan yang terlihat. Ya, dan itu ada di Steve Rogers. Akhirnya si kolonel itu, kalau teman-teman nonton, ingat lagi, dia ngelempar granat loh. Dia ngelempar granat, terus semua pada ngumpet semua, termasuk Hodge yang badannya besar. Tapi apa yang dilakukan oleh si Steve Rogers? Dia malah loncat kepada granat itu. Supaya teman-teman dia nggak mati, teman-temannya nggak mati, dianya yang mengorbankan. Tapi kan itu cuma cobaan, granatnya belum ditarik waktu itu. Dari situ akhirnya semua bisa melihat memang ada karakter istimewa dari Steve Rogers dibanding yang lain. Walaupun dia bukan orang yang kuat, walaupun saat itu dia bukan orang yang paling hebat, tetapi dokter tersebut memilih Steve Rogers untuk menjadi proyek pahlawan supernya. Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa hidup dengan integritas, hidup berintegritas lebih tinggi loh nilainya daripada kekayaan, daripada kekuatan, kegantengan, kecantikan, kepintaran. Integritas tuh nilainya lebih tinggi. Jangan kita membangga-banggakan, wah orang tua gue kaya, gue pinter, gue paling pinter. Itu nggak ada artinya. Oh, gue paling ganteng, gue paling cakep. Nggak ada artinya, teman-teman. Percayalah. Kalau Anda merasa Anda lebih pinter, banyak orang lebih pinter. Kalau kita merasa kita kaya, banyak orang yang lebih kaya. Kalau kita merasa kita paling cantik, banyak orang yang lebih cantik. Kita merasa kita ganteng, banyak orang yang lebih ganteng. Yang bernilai dari diri kita, bukan karena kita kaya, bukan karena kita pinter, bukan karena kita cantik, kuat, fisik kita baik. Enggak. Yang bernilai dalam hidup kita, integritas kita, karakter kita. Makanya pesan Tuhan yang kedua, ikat pinggangnya kebenaran. Kemana-mana dibawa, integritasnya kemana-mana dibawa. Karakter Kristusnya dibawa kemanapun juga. Terus yang ketiga, baju jira keadilan. Berbaju jirakan keadilan. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tolong dibukakan. Satu Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih. Baju jira itu apa sih? Baju jira tuh kan
baju perang supaya melindungi badan kita, organ-organ penting nggak gampang kena pukulan, nggak gampang kena panah dan sebagainya. Tadi baju jira iman dan kasih. Setiap kita tuh harus mengenakan iman dan kasih. Iman itu yang mempersatukan kita dengan Tuhan. Tapi kasih itu yang mempersatukan kita dengan sesama kita. Itu harus kita pakai terus. Firman Tuhan tadi dalam Efesus yang tadi kita baca itu, pakailah selalu perlengkapan senjata Allah. Baju jira dipakai selalu. Iman kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama, teman-teman ingat gak? Waktu ceritanya, itu waktu cerita Kapten Amerika berantem berperang sengit dengan Iron Man. Ada ya, ada satu serial ya, ketika Kapten Amerika bentrok dengan Iron Man. Itu karena apa? Karena si Kapten Amerika, Steve Rogers, membela temennya. Siapa temennya itu? Bucky ya, Winter Soldier. Kenapa? Karena dia menaruh kasih gitu. Dia menaruh kasih. Si Winter Soldier, Bucky ini membunuh orang tuanya dari Iron Man, sehingga Iron Man balas dendam. Tapi Kapten Amerika menjadi bantal, menyerahkan dirinya untuk melawan Iron Man. Jadi sasaran kemarahan Iron Man. Kenapa? Karena Kapten Amerika mengasihi temannya ini. Bucky ini teman masa lalunya waktu di Perang Dunia Kedua. Dan Bucky waktu membunuh orang tuanya Iron Man itu kan dalam pengaruh percobaan waktu itu. Iron Man, Kapten Amerika ada kasih dan pengampunan kepada Bucky. Teman-teman, kita juga harus seperti itu. Setiap hari kita harus mengenakan kasih, keadilan. Jangan menuntut orang lain gitu. Jangan menuntut orang lain. Jangan menuntut orang lain melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Karena yang bisa merubah orang lain itu Tuhan. Kita hanya bisa merubah diri kita sendiri. Saya mau mengajak kita baca Matius 7 ayat 3. Matius 7 ayat 3. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Kadang kita menuntut orang lain gede banget. Sedangkan diri kita sendiri, kita pakai standar yang rendah. Ya, kasih yang ketiga, berbaju jirakan keadilan, kasih dan iman. Kemudian yang keempat, sepatu kerelaan memberitakan Injil. Sepatu kerelaan, kasut kalau dalam bahasa Alkitab, kasut kerelaan memberitakan Injil. Apa sih maksudnya? Maksudnya gini loh, dalam sepanjang kehidupan kita tuh menjadi cerminan Injil. Menjadi cerminan Injil. Dan rela memberitakan Injil secara langsung atau lewat hidup kita. Memberitakan Injil itu ada dua loh teman-teman semua. Dua garis besar. Yang pertama, memberitakan secara langsung. Ada teman yang gak kenal Injil, kita injili. Yang kedua, lewat hidup kita. Dan dua-duanya sama-sama memberitakan Injil lewat hidup kita. Dan itu harus berjalan seiringan. Jangan kita memberitakan Injil tapi hidup kita bukan memberitakan Injil. Mulut kita bisa memberitakan Injil tapi kehidupan kita nggak memberitakan Injil. Itu juga nol besar. Masih ada bangku-bangku kosong. Ayo jangan berpusat pada diri sendiri. Mulai perhatikan hidup kita. Apakah hidup kita sudah menjadi cerminan Injil? Ketika ada kesempatan, beritakan Injil. Tapi sebelum itu, hidup kita harus menjadi cerminan Injil. Jangan di sekolah kita menjadi anak yang paling bermasalah. Guru ngajar yang paling rese anak ini. Paling susah dikasih tahu. Paling rese. Suka jahilin. Terus mau memberitakan Injil di sekolah.
Apakah efektif? Penginjilan yang efektif adalah hidup yang mencerminkan Injil. Kadangkala hidup yang mencerminkan Injil itu bukan hidup yang mudah loh. Bukan hidup yang mudah. Karena seringkali kalau kita mau jalan sesuai dengan kebenaran Injil, hidup kita mau menjadi cerminan Injil, kita harus siap mengambil jalan yang sulit, jalan yang lebih panjang. Ketika orang mau kaya, caranya apa? Ada yang judi bola, taruhan bola, judi online. Wah, sekarang judi online di mana-mana. Buka YouTube aja udah iklannya. Buka ini, iklannya ini. Cara mudah untuk kaya dan untuk bangkrut gitu. Kadang kalau kita mau hidup sesuai dengan Injil, kadang jalannya lebih panjang, jalannya lebih sulit, dan itu harus kita siap kita jalani. Kemudian yang kelima, teman-teman semua, perisai iman. Perisai itu apa sih? Perisai itu kan kayak tameng yang Kapten Amerika itu. Kapten Amerika fungsinya apa? Fungsinya ya melindungi supaya serangan musuh, panah, peluru dan sebagainya nggak bisa menembus badan, nggak kena badan. Perisai iman. Kita baca Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kenapa perisai itu disebut perisai iman? Karena kita tuh harus yakin loh dengan Injil. Kita harus yakin dengan Injil supaya kita bisa mematahkan panah-panah api dari iblis. Kalau kita nggak yakin dengan Injil, panah-panah api itu gampang. Panah-panah itu gampang nyerang kita. Panah-panah keraguan, ikut Tuhan gak ada masa depan. Teman-temannya sedikit, nanti kuper. Sabtu latihan, Sabtu komsel, Sabtu oikos, Minggu ibadah. Ibadahnya 2 lagi. Kapan waktunya nongkrong? Kapan waktunya ngumpul-ngumpul? Nggak ada kuper nanti, nggak ada masa depan. Kapan clubbingnya? Kapan ke diskotiknya? Wah, masa nggak mau nyobain rokok, nggak mau nyobain obat? Wah, nggak ada temen nanti. Kalau nggak ada temen, nggak ada relasi loh. Nggak ada temen, nggak ada masa depan. Kalau kita nggak percaya Injil seutuhnya, kita mungkin bisa goyang loh. Oh iya juga ya. Iya juga ya. Nyari jodoh mah bukan di gereja. Cowoknya sedikit, ceweknya sedikit. Nyari jodoh mah di diskotik, clubbing, banyak pilihannya. Kalau kita tidak percaya Injil, kita tidak beriman dengan kuat, panah-panah itu masuk ke kita. Oh iya ya, oh iya ya. Tapi kalau kita beriman, seperti yang tadi Ibrani 11 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat, tapi kita percaya. Seperti yang awal saya bacakan, masa depan sungguh ada. Kelima, perisai iman. Terus yang keenam, ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan, 1 Tesalonika 5 ayat 8 lagi. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju jirakan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ketopong itu melindungi kepala kita. Itu yang paling utama. Kepala yang paling penting. Kenapa naik motor disuruh pakai helm, bukan diwajibkan pakai jaket? Kan pakai motor itu kan diwajibkan pakai helm. Sebenarnya kenapa cuma kepala yang dilindungi, badan kan juga perlu dilindungi.
Kenapa pemerintah bikinnya cuma pakai helm, nggak disuruh kalau naik motor harus pakai helm, pakai jaket, sepatu bot kayak Jonathan. Itu aman, super aman. Kenapa? Karena dianggap paling penting tuh kepala, makanya yang diwajibkan helm. Helm aja suka nggak pakai, apalagi kalau disuruh pakai jaket dan sepatu bot gitu. Itu penting, paling penting kepala. Ketopong juga paling penting. Apa sih ketopong keselamatan? Ketopong pengharapan keselamatan. Ketopong itu yang tutup kepala ya, bukan kepongpong. Bukan ketopong itu bukan kepompong, tapi ketopong itu kayak helmnya Iron Man, helmnya Captain America. Ketopong pengharapan keselamatan. Setiap kita tuh harus punya pengharapan akan keselamatan, bahwa hidup kita bukan hanya hari ini, bukan hanya di dunia ini. Kan ada lagunya, hidup hanya sekali, jangan sia-siakan, nikmati sepuasnya. Enggak, hidup bukan hanya cuma sekali loh. Kita ada hidup lagi. Hidup bukan hanya di dunia ini, ada hidup lagi. Ada kekekalan. Itu penting, itu paling penting. Kita harus punya pemahaman bahwa pengharapan akan keselamatan. Kalau kita nggak punya pengharapan keselamatan, hidup kita tuh ngawur lah. Wah, buat apa? Wah, gue sekarang happy-happy aja lah. Happy-happy aja. Nikmati masa muda. Muda, maunya kan muda hura-hura, dewasa foya-foya, mati masuk surga. Itu enggak juga kayak gitu, enggak. Rumusnya enggak kayak gitu. Rumusnya kita harus punya pengharapan akan keselamatan, bahwa hidup kita bukan hanya saat ini, tapi ada hidup sesudah ini. Dan pengharapan kita ada pada Yesus. Yesus menjanjikan pengharapan bagi kita. Yang ketujuh, yang terakhir, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Teman-teman, kita lihat dalam Matius 4 ayat 4, Matius 4 ayat 6 sampai 7. Saya rasa tidak perlu dibuka karena kita tahu semua bagaimana ketika Yesus dicobai, dia ngelawannya pakai apa sih? Ngelawannya pakai firman Tuhan. Begitu juga kita. Ketika ada sesuatu hal di depan kita, putuskanlah, lakukanlah semua sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan yang menentukan boleh apa enggak. Firman Tuhan yang menentukan, yang memutuskan arah hidup kita. Boleh melakukan ini apa enggak ya? Ini boleh dilakukan apa enggak ya? Itu firman Tuhan yang menentukan, bukan teman-teman kita. Bukan suara terbanyak. Teman-teman semua, suara terbanyak itu bukan selalu kebenaran loh. Abraham Lincoln pernah ngomong kayak gitu. Suara terbanyak tidak selalu kebenaran. Suara terbanyak tidak selalu kebenaran. Kadang kita harus siap juga loh mengambil jalan sulit. Jalan sulitnya apa? Mungkin kita jalannya sendirian. Yang lain jalannya berbeda dengan jalan kita. Kita harus siap juga. Firman Tuhan saya rasa cukup sekian. Pesan Tuhan pada siang hari ini dalam Efesus 6, kita harus senantiasa pakai baju tempur. Saya pakai banyak cerita soal Captain America, soal Marvel. Kenapa? Saya mau kita lengket gitu. Kita ingat, setiap hari, setiap saat gue harus pakai baju nih kayak Iron Man. Gue harus pakai baju kayak Captain America. Supaya apa? Supaya kita dapat tetap berdiri melawan tipu muslihat iblis. Berdiri tegap, semangat, jangan loyo, jangan minder. Kenapa? Firman Tuhan bilang masa depan tuh ada kok. Masa depan orang percaya ada. Masa firman Tuhan kita nggak percaya? Ikat pinggang kebenaran. Kemana-mana, hidup kita berintegritas. Hidup kita berkarakter. Baju jira keadilan, mengenakan iman dan kasih kemanapun. Sepatu kerelaan,
Hidup kita cerminan Injil, perisai iman, yakinlah akan kebenaran Injil, ketopong keselamatan. Kita selalu punya pengharapan akan keselamatan. Dan yang terakhir, pedang roh. Firman Tuhan jadi dasar kita dalam memutuskan segala sesuatu. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Kiranya pesan Tuhan boleh menjadi benih yang subur dalam setiap hati yang merindukan Tuhan. Firman Tuhan boleh tumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Kokinoto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita berdoa, Bapa, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan sebagai tanda ucapan syukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sucikan kuduskan persembahan kami Tuhan supaya dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengumumannya sekalian saya bacakan. Ada kelas gitar. Teman-teman yang mau latihan gitar sudah waktunya. Yang ditunggu-tunggu. Saya mendengar banyak anak youth yang sudah menantikan kelas ini dari 15 tahun yang lalu. Jadi sudah dibuka kelas gitar. Jangan lupa daftar. Jangan cuma banyak maunya tetapi nggak mau latihan. Mau jadi kayak Alibata. Katanya mau jadi kayak Alibata tetapi nggak mau latihan. Nol besar. Ayo latihan, ikut kelas gitar mulai April. Ya, mulai April. Yang nanti biar bisa melayani di oikosnya, di kelompok selnya. Oke, syaratnya ikut kelas gitar mudah. Syaratnya mudah. Nggak susah-susah.
punya gitar, bukan punya piano. Kalau punya piano, les piano. Kalau ini punya gitar. Ya, nanti bisa latihan di rumah. Kelasnya kelas onsite, bukan online. Ya, jadi yang selama ini belajarnya lewat YouTube gitu, generasi YouTube, nah sekarang pasti hasilnya lebih bagus karena kita belajar secara langsung. Pengajarnya juga mantap. Pengajarnya bukan belajar otodidak, tapi belajar secara akademisi. Jadi jangan disia-siakan. Next. Nah, ini lagi kelas multimedia. Dibuka kelas multimedia. Jangan ngaku anak-anak milenial, jangan ngaku generasi Z main handphone pinter dan sebagainya, tetapi multimedia nggak mau bantuin, nggak bisa ngeklik, disuruh bantuin. Aku nggak ngerti. Katanya paling jago internet, tetapi nggak bisa bantu operator multimedia, masih kurang afdol. Jadi dibuka kelas multimedia, apalagi anak-anak youth, diharapkan semua bisa bantu. Jadi bisa bantu Kak Vio, jangan biarkan Kak Vio berjuang sendirian. Ayo kita bantu semua. Oke, pengumumannya itu aja. Ada tambahan lagi? Cukup ya? Cuma 2. Oke, yuk kita bangkit berdiri bersama, kita mau tutup ibadah kita. Tuhan, terima kasih Tuhan menyertai ibadah kedua ini, menyertai setiap kami, sehingga setiap kami boleh memuji, beribadah Tuhan, beribadah kepada Engkau ya Bapa. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani pada ibadah kedua ini, berkat Tuhan berlimpah atas mereka. Jemaat Tuhan, adik-adik, semua angkatlah tanganmu, ibadah kita telah selesai, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan senantiasa dari Allah Bapa, kasih karunia seumur hidupmu dari Yesus Kristus, penyertaan, tuntunan, penghiburan dari Allah Roh Kudus hadir dalam hidupmu, hadir dalam keluarga, hadir dalam sekolah, hadir sepanjang hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.